Berarti kalau permohonan abangku dan teman-teman penasihat hukum diterima, beliau bisa dibebaskan? Harus pulang, ku jemput ya. Oh ya, alhamdulillah. Aku buka kunci kalau polisi tidak mau. Kalau udah harus. Kenapa? Tenang aja. Di situ dalam laporan dia memberitahukan ke Kajati dalam surat itu, ya. Itu bunyinya LP-nya 1, sprindinya 2. Sudah itu aneh lagi. Berdasarkan surat Kapolda tanggal 26 Desember. Orang 26 Desember belum sampai. Orang dia ditetapkan tanggal 9. Surat Kapolda ini 26 Desember. Bener. Terserah dia salah ketik, pokoknya begitu bunyinya. Iya kan surat polisi yang kita buktikan menurut surat polisi. Apa salah ketik nanti tergantung jawabannya dia bagaimana nanti. Dia tersangka itu berdasarkan surat Kapolda tanggal 26 Desember. Sementara penetapannya tanggal 2020. Sedangkan yang kita dampingi malam itu tanggal 12 Desember. 26 belum sampai. 20. Ya. 26 beliau udah ditahan. Udah ditahan. Bisa begitu ya? Ya, tak paham. Sedangkan surat pemberitahuan ke Kajati itu tanggal 9. Ada siapa? Tapi dasarnya surat tanggal 26 Desember. Tanggal 26 Desember. Surat Kapolda Metro Jaya nomor ini tanggal 26 Desember 2020. Benar nggak Desember ini? Iya, Desember. Nah, gimana? Surat pemberitahuan penetapan tersangka 9 Desember. Pemberitahuan penetapan tersangka 9 Desember. Tapi di sini dasarnya surat Kapolda 26 Desember. Unik. Nah, surat perintah penyidikannya 2, surat perintah penyidikan nomor ini tanggal 26 November. Surat perintah penyidikan lagi nomor ini tanggal 6 tanggal berapa ini? Tanggal 6 Desember 9. Iya, benar nggak 2 biji? 26 Desember sama 6 Desember. Iya, November dengan Desember. Nomornya lain. 47. Yang ini 46. Ya, ini. 49. Ya. Yang ini 46. 46. 04. Nah, lain kan? Itu 4953. 4753. Nah, tersangkanya Habib Rizik. Tetap. Ini bukan produk kita. Nah, tembusannya ke klien kami nih, Muhammad Habib Rizik. Ini produk polisi, Pak. Polisi Republik Indonesia. Nah, konkret tak? Konkret Konkret nggak apa yang saya sampaikan? otentik. Jadi kalau hanya pasal 216 berarti kosong. Ya. Nah, bunyinya itu ada di sini. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan diancam juga, maka semacam itu dapat ditambah. Berarti yang 3 ini pemberatan. Jadi kalau dia tanpa ayat berarti begini nih masalahnya. Ambigu ya. Karena kata-katanya ini, perbuatan ini ada di ayat. Nah, kalau tanpa ayat berarti tanpa ini. Nah, begini cara membahasnya. Itu yang saya maksud. Maka itulah dalam dunia hukum selalu disebut pasal, ayat, butir gitu ya. Kenapa Al-Quran pakai ayat? Surat dan ayat. Ada nggak surat tanpa ayat? Nggak ada ya. Ya sudah. Ngerti maksudnya? Surat Al-Baqarah, judulnya Al-Baqarah sapi betina doang. Kan yang bunyinya ada di ayatnya kan. Gimana tidak?
Surat Al-Fatihah. Ya, dengar kan alif lam mim ya kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, ayatnya. Benar nggak? Nah, kalau tambah ayat, Fatihah doang. Ngerti tidak maksudnya? Nah, di dalam pasal 4 ini tadi pemerintahan 7 hari ini. 7 hari ya, dalam hal tersangka ditetapkan setelah 7 hari surat perintah penyidikan, 7 hari setelah surat perintah penyidikan. Bagaimana kalau surat perintah penyidikannya 2, tanggalnya berbeda, berpedoman dengan yang mana nih? Nah, ngitung 7 harinya itu. Paham maksudnya? Iya. Paham. Jadi harus jelas dan tegas. Tadi surat perintah penyidikan tanggal 9, satu lagi 26 November. Mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana yang 7 hari nih? Ngitung dari yang mana? Karena ada kalimat Yang dari 26 November atau dari 9 Desember? Kan sulit diterapkan. Terang nggak ini? Hah? Nanti kau bawa Kapolri nih, gimana Pak? Tolong bisa nggak kau bawa ini gitu. Shooting ini tadi lah aja kita konfirmasi. Hari ini udah jadi bintang. jadi ini ya, ini kata protap Kapolri ini, Kata aturan lah ya. bukan aturannya, yang ngatur aturan dia sendiri nih ini. Jadi antara ini dengan surat tadi sama logonya, ngerti? Unik. Bukan bertentangan dengan pendapat pakar. Tuh, dah. Yang kubela ini seorang ulama besar dan orang beriman, bukan penjahat. Itu Bukan dibagi. koruptor. Bukan koruptor, penjahat Pak, bukan penjahat. Koruptor itu penjahat, teroris itu penjahat, apa aja penjahat, bukan penjahat. Jadi kapan kalimat bukan penjahat, seluruh itu Pak. Itu pijakan yang fundamental Ya itu paling fundamental kan. Jadi seperti umpamanya orang terlambat bayar PLN. Ya bos, komisi dulu yang lewat, ya bos. Terlambat bayar listrik. Nah itu bukan penjahat Pak dia. Cuman terutang nggak bisa bayar. Arti penjahat ini berbuat kejahatan. Nah yang saya bela ini seorang imam besar dan ulama dan beriman, bukan penjahat. Itu di keyakinan saya. Karena kalau dulu kan kita membela subversif. Ya. Kayak Egy Sujana kemarin kan dia apa itu? Nah itu pun tak naik kasusnya. Karena nggak bisa. Kasus Egy Sujana dia bukan penjahat. Berarti kalau permohonan abangku dan teman-teman penasihat hukum diterima, beliau bisa dibebaskan? Harus pulang, ku jemput ya. Oh ya, alhamdulillah. Aku buka kunci kalau polisi tidak mau. Kalau udah harus. Kenapa? Tenang aja. Amin. Harus. Nggak perlu takut. Jadi terkait apa waktu masuk dihalang-halangi petugas, Ya. nah di gerbang itu tadi. Di gerbang pengadilan pintu ditutup. Aku mau sidang Habib Rizik. Nggak bisa Pak. Aku namanya rumun ramai orang belakang saya. Nah ini 36 tahun saya jadi pengacara. Baru kali ini nak masuk ke pengadilan tidak boleh. Pengacara nggak boleh masuk. Iya padahal ada panggilan untuk kami. Dicegat oleh polisi. Supaya waras semua nanti Pak. Maksudnya waktu kami sidang di MK, waktu sidang Pilpres 2014, oke tim pengacara dikasih kalung. Jadi ditutup. Umum tak boleh masuk. Begitu tak lihatkan kalung yang dibagikan oleh MK, dengar dulu deh. Dibagikannya, oh ya masuk penasihat hukum. Gitu maksud saya. Jadi semestinya kalau begitu kita dibagikan kalung. Maksudnya kalung itu dari pengadilan. Tanda ya. Ya tanda PH. Kalau tidak jangan dikunci. Melanggar azas.
Azas peradilan sidang terbuka untuk umum. Nah, sedangkan dalam azas peradilan sidang terbuka untuk umum, Kecuali tertutup. kecuali sidang tertutup perkara asusila. Alasan hakim tadi menerapkan prokes. Ya, bukan penetapan prokes. Penetapan prokes itu diperiksa kesehatannya. Bukan tak boleh masuk, dengan dulu tak boleh masuk. Dengan dulu beda. Periksa sampai ke dalam kan baru kita diperiksa panas. Iya. Maksudnya di sini, maksudnya kita jangan terlalu kaku. Kopi gula aren. Jangan terlalu kaku, akhirnya begitu ini tak boleh masuk. Iya, masuk kan? Kalau tak boleh, tadi kan tak boleh masuk. Bikin bikin lagi tuh, nak. Sampai gula aren. Nah, saya bilang kenapa saya mau sidang? Ya, apa tak kaget saya? Saya dari tahun 87 sidang di pengadilan, Pak. Ya, KUHP 81 belum pernah dirubah. HIR itu dari abad Belanda dulu, belum pernah dirubah. Baru hari ini membela Habib Rizik tak boleh masuk tadi. Saya bilang saya mau sidang. Ya itu karena bela diri sih kali. Pak, ini yang kesana arahnya. Pak. Oh ya, makasih. Kenapa? Giliran bela Habib Rizik gak dipersulit masuk ke pengadilan. Oh, dari pengadilan mungkin ya? Jadi terlalu berlebihan pengamanan pelanggaran ya. Pelanggaran struktur. Itu kopi abad. Masalahnya kita itu dapat panggilan sebagai kuasa hukum untuk menghadiri sidang. Kita dapat panggilan. Jadi kalau bagi yang dapat panggilan, harus diizinkan masuk. Kalau orang umum karena COVID supaya jangan berkerumun kan gitu. Aduh, sebagai. Kalau kita yang dapat panggilan tak boleh masuk kan kontradiksi dengan surat panggilan itu sendiri. Itu yang saya maksud. Kita dipanggil, kita datang, masuk tak boleh kan aneh. Oh ya, ada apa gitu kan? Itu Karena berlebihan. berpuasa. Kita berdua. Berlebihan sebenarnya kita sidang aja. Jadi Tadi datang di Bakalang. akhirnya kita timbul ada kecurigaan. Kita penasihat hukum ada apa ini kok saya? Kita nak membela klien, kok tidak boleh masuk? Sini itu Kan jadi mengundang tanda tanya. sama di sana sama Bakalang ya. Ini kopi kan? Maksud saya di situ. Jadi supaya ini ketertiban ke depan tidak terjadi lagi seperti ini di dunia peradilan. Tapi yang saya bilang tadi yang menghalang itu polisi. Gitu kan. Dengan yang baju-baju hitam tadi saya nggak tahu dari mana dia. Bukan dari pihak pengadilan ya. Gak pernah mereka kenal semua saya. Kalau besok masih seperti itu lagi, Apa? kalau besok dan sampai Jumat masih seperti itu lagi, Saya bikin surat Kapolri. Pelanggaran. Saya bikin surat. Masih dihalangi juga kugugat. Hak asasi saya untuk membela klien, saya asli kugugat. Izin Bakalang waktu buka puasa di rumah. Ya oke. Cuman tak. Oh iya. Tapi karena nggak cuma Makasih. kata dari pihak termohon tadi, sama saya, barang saya kata begini, tak akan terjadi lagi. Enggak ya. Oh iya. Orang saya ketemu yang hitam tadi. Dari mana di kantor apa di rumah? Itu saya ketemu dengan dia tahun 86 di Polda. Masih penyidiknya itu temannya Damanik yang di KPK itu. Nah, Kasat Ekonomi waktu itu Saud Usman yang sekarang udah pensiun Irjen Polisi. Waktu itu tahun-tahun 80 sekian itu Pak Tito masih Kanit Reserse Jakarta Pusat. Aku dampingin orang, dia penyidiknya. Tito Karnavian. Apa tak kaget saya baru kali ini kok jadi begini gitu. Undang-undang selama ini belum berubah. Paham maksudnya? Nah, satu. Keduanya tadi mereka agak keberatan. Kenapa? Pak Lamsah kan tidak ikut bikin gugatan. Padahal di surat kuasa kita punya. Saya memang awal itu di daftar tak ikut bikin, makanya tadi ku perbaiki semua. Ku perbaiki dan ku tambah pusitannya.
Itulah yang kubacakan tadi. Jadi dia harus menjawab kenapa 1 LP 2 sprindik. Sedangkan menurut protap Kapolri, peraturan Kapolri, 1 laporan polisi, 1 surat perintah penyidikan. Di KUHP juga begitu, 1 laporan polisi, 1 surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikannya 1, walaupun pasalnya nak 10 pasal disangkakan bukan masalah. Jadi kalau begitu penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidikan yang mana? Kalau 2 tak mungkin, harus salah satu. Di situ dituangkannya lagi di dalam SPDP-nya. Berdasarkan penetapan tersangka nomor sekian, LP nomor sekian 1, berdasarkan sprindik. Dalam 1 instansi 2 sprindik. 1 instansi, 1 tersangka, 2 sprindik. 2 sprindik. Pasal yang disangkakan itu juga, waktunya itu juga, subjek yang sama, objek yang sama, surat perintah penyidikannya 2, laporan polisinya 1. Unik ya. Itu dokumen yang kita dapatkan dari kepolisian. Asli itu Bang? Asli. Gimana ceritanya? Orang kita dapat tembusan. Oh, asli itu artinya apakah ini kekeliruan? SPDP Apa itu surat SPDP itu dibuat oleh penyidik, ditujukan kepada Kajati. Kami menetapkan tersangka seseorang. Tembusannya ke penyidik, ke Habib. Nah, di situ dalam laporan dia memberitahukan ke Kajati dalam surat itu, ya, itu bunyinya LP-nya 1, sprindiknya 2. Sudah itu aneh lagi. Berdasarkan surat Kapolda tanggal 26 Desember. Orang 26 Desember belum sampai. Orang dia ditetapkan tersangka 9. Surat Kapolda ini 26 Desember. Benar. Terserah dia salah ketik, pokoknya begitu bunyinya. Iya kan surat polisi yang kita buktikan menurut surat polisi. Apa salah ketik nanti tergantung jawabannya dia bagaimana nanti. Dia tersangka itu berdasarkan surat Kapolda tanggal 26 Desember. Sementara penetapannya tanggal 2020. Sedangkan yang kita dampingi malam itu tanggal 12 Desember. 26 belum sampai. 20. Ya. 26 beliau udah ditahan. Udah ditahan. Bisa begitu ya? Ya, tak paham. Sedangkan surat pemberitahuan ke Kajati itu tanggal 9. Ada siapa? Tapi dasarnya surat tanggal 26 Desember. Ya bisa begitu mungkin. Dia salah ketik aturan 26 November. Mungkin, tapi terserah. Pokoknya kita bacakan Desember dengan November kan beda bulan. Tidak boleh. Atau berlaku surut. Hah? Surat itu berlaku surut. Bukan. Gak bisa ya? Bukan, tanggalnya belum sampai udah dibikin. Udah ada. Bukan berlaku surut. Arti berlaku surut ya. Sekarang berlaku kemarin. Ini enggak, hari ini baru tanggal 8, tapi suratnya tuh nanti bulan Februari gitu loh. Bukan berlaku surut itu deh. Belum tiba. Belum tiba ya? Belum lahir. Bisa iya, bisa begitu ya? Oh bisa begitu ya? Ardi, Iya. dokumen kita mana surat pemberitahuan ke Kajati? Coba. Buktikan begini nanti biar Ya, tahu. biar supaya Iya, surat pembuktian kita ke Kajati berkahnya mana? Nah, buka coba. Yang surat SPDP Kajati penetapan tersangka. itu otentik itu. Nah, iya ada. Jangan mudah bingung, tak apa. Iya Pak. Ya. Berisik aja tak bingung. Nggak, maksud saya kita ini kan membahas ini bukan hanya cerita pendapat, surat polisi yang kita baca deh.
Saya depan Kapolri ngomong gini apa? Ini apa? Bilang jawab baca. Gimana nih? Tak peduli saya barang bawa program dia. Anak buah bapak bikinnya begini. Umpama ada apa tidak masih sini ngomong saya bukan kita menghina menjelekkan, tidak, cuman inilah dokumennya semua itu. Jadi kesimpulannya itu, nah terserah nanti bagaimana penilaian kan. Nggak masalahnya itu kalau dilihat dari undang-undang protap Kapolri. Betul. Nah ini coba ya. Nih. Tanggal 26 Desember Surat Kapolda Metro Jaya nomor ini. Tanggal 26 Desember 2020, benar nggak Desember ini? Iya, Desember. Nah, gimana? Surat pemberitahuan penetapan tersangka 9 Desember. Pemberitahuan penetapan tersangka 9 Desember. Tapi di sini dasarnya surat Kapolda 26 Desember. Unik. Nah, surat perintah penyidikannya dua, surat perintah penyidikan nomor ini tanggal 26 November. Surat perintah penyidikan lagi nomor ini tanggal 6 tanggal berapa ini? Tanggal 6 Desember 9. Iya, benar nggak 2 biji? 26 Desember sama 6 Desember. Iya, November dengan Desember. Nomornya lain. 47. Yang ini 46. Ya, ini. 49. Ya, yang ini 46. 46. 04. Nah, lain kan? Itu 4953. 4753. Nah, tersangkanya Habib Rizik. Nah, Tetap. Ini bukan produk kita. Nah, tembusannya ke klien kami nih, Muhammad Habib Rizik. Ini produk polisi, Pak. Polisi Republik Indonesia. Nah, konkret tak? Konkret. Konkret nggak apa yang saya sampaikan? Otentik. Ayo. Artinya ini bisa ditanyakan kepada ahli ya nanti ya? Iya. Oh, seperti ini kan? Iya, tanyakan kepada ahli. Apapun diperbolehkan begini. Tapi kalau menurut protap Kapolri maupun Kuap tak bisa. Pasalnya udah kuat tadi. Baru kali ini terjadi, Pak? Baru kali ini terjadi Di Indonesia? di Indonesia. Saya 36 tahun praktek hukum, baru kali ini nemukan begini. 1 LP, 2 sprindik. Lagi bingung dia. Apa? Lagi bingung tuh. Ya walau-walam saya tak mau Pak, tak mau orang. Pokoknya menurut surat ini kita jangan itu. Ya. Ini fakta hukum ya? Lah iyalah, kan ini produknya polisi deh, bukan kata kami ini. Makanya saya stabilo. Stabilo itu tegasnya. Iya. Nah, jadi pasal yang disangkakan ini nih, lihat nih. Pasalnya 160, 93, 216 sama kan? Tapi sprindiknya 2. Ayo. Pasalnya sama, objeknya sama, subjek yang sama, sprindiknya 2, LP-nya 1. Ini LP-nya, nomor LP ini. Laporan polisi. Khusus berarti. Khusus untuk Habib Rizik. Nggak paham kita, pokoknya beginilah bentuk surat ini. Sudah? Jelas. Nah, simpan. Jadi kita bukan, jangan. Kalau tak ada dasar, jangan. Yang kita komentari bahas ini surat polisi sendiri, enggak. Bukan pendapat ahli ini, surat itu sendiri. Tuh. Sudah itu dia menetapkannya ya. Coba lihat pasal 216. Mana lagi, sini lagi. Pasal 216 itu kata-katanya ancaman hukumannya ada di ayat.
Kalau 216 tak ada kata-kata, tak ada huruf, hanya angka. Apabila dia tidak mencantumkan ayatnya, berarti hanya dia menyangka orang dengan angka, bukan dengan pasal. Karena 216 itu tak ada hurufnya kecuali di ayatnya. Di ayatnya itulah ada unsur dan ancaman hukuman. Jadi kalau dia hanya pasal 216 ancaman hukumannya nggak ada, unsurnya nggak ada, tak ada kata-kata, hanya angka. Nah kan, pasal 216 KUHP tak ada ayat. Bawa KUHP nggak? Atau di dalil kita tadi ada, kita kutip sudah. Ini punya sih pasal itu. Iya, cuman ada ayat-ayatnya ada. Jangan nyari coret-coret itu mau disebut. Berarti semua ayat Di dong. itu tadi. Kalau ini semua ayat dong. Kalau tak ada ayat. Semua ayat. dong. Iya, ayat. Satu pasal dong. Kalau semua ayat kacau deh, karena masalahnya setiap ayat itu ancaman hukumannya berbeda, Betul. peristiwanya beda. Ada berapa ayat gitu ya? Ada 3. 3. Ancamannya beda-beda ya? Beda. Bagaimana kalau dikatakan 3 itu jadinya ditumpuk-tumpuk apa gimana? Caranya kan nggak mungkin. 216 ya? Iya. Nah ya. Dibacain. Nah. Jadi kalau hanya pasal 216 berarti kosong. Ya. Nah bunyinya itu ada di sini. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan diancam juga, Semacam itu. maka semacam itu dapat ditambah. Berarti yang 3 ini pemberatan. Jadi kalau dia tanpa ayat berarti begini nih masalahnya. Ambigu ya? Karena kata-katanya ini, perbuatan ini ada di ayat. Sekiranya tidak ada ayatnya, tapi langsung misalnya kata-kata aja, gimana tuh? Satu aja. Salah. Tetap harus lengkap. Salah, Pak. Salah. Penulisan pasal itu ada Pasal sekian misalnya enggak? Bukan, penulisan pasal ada kodratnya. Ada kodratnya. Sama dengan huruf Arab itu, Pak. Penulisan huruf Arab itu tidak boleh salah. Kalau salah artinya beda. Jadi kalau itu wow, kita ganti pa, beda bunyinya, beda arti pasti, walaupun sama-sama belok begini kan Arab tuh. Pak sama mau ya. Beda titik. Sama, ya. iya gara-gara. Nah, Betul. gara-gara di titik kan jadi pa, buang titik jadi wow. Jadi wow. Beloknya sama. Artinya bedanya jauh Nggak sekali. jauh. Jadi kalau nulis pa, tak pakai titik jadi wow. Kenapa motor? Tak bisa kita tafsirkan itu pa, Pak. Kan nggak boleh. Bener nggak? Nah, jadi dia tuh kata-katanya ini, ancaman hukumannya ini ada di ayat deh. Nah, kalau tanpa ayat berarti tanpa ini. Nah, begini cara membahasanya. Itu yang saya maksud. Itu belum baik. Maka itulah dalam dunia hukum selalu disebut pasal, ayat, Oke. butir gitu ya. Kenapa Al-Quran pakai ayat? Surat dan ayat. Ada nggak surat tanpa ayat? Nggak ada ya. Ya sudah. Ngerti maksudnya? Surat Al-Baqarah, judulnya Al-Baqarah sapi betina doang. Kan yang bunyinya ada di ayatnya kan. Gimana tidak? Surat Al-Fatihah. Ya, dengar lo. Kan Alif Lam Mim ayatnya kan. Alhamdulillah. Iya, ayatnya. Benar nggak? Nah, kalau tambah ayat, Fatihah doang. Ngerti tidak maksudnya? Iya. Harus jelas ya. Maka istilah surat pasal, surat ayat.
surat ayat, ya pasal ayat, tidak boleh salah. Jadi sebenarnya makanan di situ kan harus jelas. Nah, itulah namanya istilah salah dalam menerapkan. Salah dalam. Bisa batal dong nih, Bu. Bisa batal. Kalau dilihat dari undang-undang harus Batal. ya. Cuman kalau hakim berpendapat lain berarti berbeda dengan undang-undang. Seraja. Kita kan bukan pendapat ini. Kita yang mengutarakan ini kan bukan pendapat. Seperindik 2 bukan pendapat. Fakta. Realitanya. Iya, kalau kata turun, naik turun. Jadi maksudnya kalau dia seperindik yang satu disangkakan pasal mana? Kalau seperindik yang satu pasal mana? Ini ternyata dua-duanya sama. LP-nya satu, pasalnya sama, tapi kalau di dalam protap Kapolri, dasar penyidikan, laporan polisi dan surat perintah penyidikan sama-sama satu. A, laporan polisi. B, surat perintah penyidikan. Tidak ada bunyi kecuali surat perintah penyidikan gitu. Tidak ada jamak. Tinggal. Itu kata perintah Kapolri yang bikin, dan saya tuh. Tahun berapa tadi? 2000 berapa? 2009? Protap Kapolri? 2000? Kapolri. 2019? Berarti masih siapa? Masih Pak Tito. Iya, Tito. Bukan 2006? Nomor 6 juga Pak 2019. Yang baru yang kita kutip kan? Iya. Mana? Iya. 2019. Itu. Nah, memang gitu. Per Kapolri. Iya. So ini Pak Tito jadi saksi saya ini cocok. Iya. Kalau dia mau. Iya. Iya lah. Nah ya dengan lo nih. Pasal berapa tadi yang ngatur itu surat perintah penyidikan di sini nih. Coba kita lihat ya. 14 apa? Oh iya. Oh tadi tandanya. Ya. Nah, jawabannya pasal 13 ya. Penyidikan dilakukan dengan dasar, Pak. Ini dasar. A, laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Satu kan? Ayo, Pak. Laporan polisi dan Surat penyidikan. tunggal kan? Kecuali surat perintah penyidikan gitu. Jamak. Atau beberapa surat perintah penyidikan. Iya boleh, jamak. Jamak sifatnya. Iya. Tunggal ya. Jamak. Pasal 13 ayat 1 Ayat 1. AB. Ya. Kalau ini kita cocokkan dengan tadi, ini nih ada C-nya berarti poin C ini. Jadi dalam hukum acara disebut apa nih Bang? Kesalahan, Apa ya? kekeliruan, Ya bertentangan dengan peraturan dengan protap. Kalimat dia maksud saya, jangan saya terus. Maksudnya dia pengen lihat buktinya, sudah tuh ngeliat bunyi pasalnya kan gitu. Ya. Secara hukum gitu ya. Halo. Dia mah. Nah, di dalam pasal 4 ini tadi pemerintahan 7 hari ini. 7 hari ya, dalam hal tersangka ditetapkan setelah 7 hari surat perintah penyidikan, 7 hari setelah surat perintah penyidikan. Bagaimana kalau surat perintah penyidikannya 2, tanggalnya berbeda, berpedoman dengan yang mana nih? Nah, ngitung 7 harinya itu. Paham maksudnya? Iya. paham. Jadi harus jelas dan tegas. Tadi surat perintah penyidikan tanggal 9, satu lagi 26 November. Mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana yang 7 hari nih? Ngitung dari yang mana? Karena ada kalimat Yang dari 26 November atau dari 9 Desember? Kan sulit diterapkan. Terang nggak ini? Hah? Nanti kau
Bapak Kapolri nih, gimana Pak? Tolong bisa nggak kau bawa ini gitu. Shooting ini tadi, lah aja kita. Konfirmasi. Hari ini udah jadi bintang. Jadi ini kata protap Kapolri ini. Kata aturan lah ya. Bukan aturannya, yang ngatur aturan dia sendiri nih. Jadi antara ini dengan surat tadi sama logonya. Ngerti? Unik. Bukan bertentangan dengan pendapat pakar. Tuh. Dah. Jelas. Kan? Kita cocokkan antara surat SPDP tadi dengan lambang ini sama toh. Itu cara kita berpikir. Bang, aku out dulu ya. Agak saya juga out Pak. Bentar lagi Pak. Nah, arti laporan polisi poin 14. Laporan polisi adalah LP-nya 1. Kalau pasal 13 tadi LP 1, sprindik 1. Sudah. Tafsirkan kalau hakim menafsirkan bunyi ini bisa 2 gitu kan. Nah, Oke. Berapa Bu? Nanti juga Pak. Berapa? Dan malam nggak bisa selesai setelah Isya. Ya, setelah Isya. Kita penting gitu. Kalau nggak ada ini.